Dan wabil khusus semua pejuang-pejuang Aswaja yang memilih harakahnya, harakah Nahdlatul Ulama. Semoga dalam kalbunya ada nahdah, kebangkitan yang sebenarnya. Nahdah, kebangkitan. Ulama artinya orang yang takut, yang kenal Allah. Maka kebangkitan ini harus didasarkan kepada ma'rifatullah. Karena khasyah, takut kepada Allah, hanya dimunculkan dari kenal ma'rifatullah. Dan kita dari kecil sudah mendengar para kiai mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama ya kenal Allah dulu. Awal beragama bukan belajar nahwu shorof, bukan belajar alfiyah, bukan belajar baca Quran, bukan. Awal agama kenal Allah. Ini kita anak-anak diajarin berirama baca Quran, itu nanti. Cukuplah Ustadz Saiful tadi yang suaranya bagus ya. Gak bisa untuk nyaingin suara dia. Jadi saya tadi bingung nih mau ceramah apa, samping kiri saya kiai semua. Tawassulan dulu sama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Pesan beliau dikata nahdah dan ulama. Ya. Kata nahdah dan ulama. Bahwa nahdlatul ulama itu nahdlatul ma'arif. Maka bernamalah madrasahnya LP Ma'arif. Karena disitulah nahdah, bukan pada hizib siasi, bukan pada partai politik. Partai politik itu otomatis. Ya karena orang kita ini orang santai, maka nahdahnya sekarang santuy ya, santuy. Orang udah dulu buat lembaga zakat, kita baru buat ya. Bener, mu'alaf namanya itu ya. Tapi daripada nggak sama sekali ya lumayan. Saya dulu pernah di lembaga zakat, dan kita mengerti banyak hal-hal yang norak di kalangan lembaga zakat. Buat iklan, mari selamatkan dirimu dunia akhirat, itu norak itu namanya ya. Kalau buat iklan itu yang elegan, yang nggak malu-maluin. Jangan eksploitasi orang susah, foto-foto orang susah, orang cacat jangan, nggak usah. Buat saja prestasi, munculkan, bikin orang percaya. Namanya trust building, bangun kepercayaan yang kita sebut thiqatun nas, kepercayaan orang kepada kita, itu yang dibangun ya. Jadi juga nggak usah nanti datang ke rumah orang yang rumahnya peot ya, terus difoto, dijadiin di bahan proposal. Jangan, itu norak namanya. Bergerak itu yang elegan. Nahdlatul Ulama ini muncul dan lahirnya hampir bersamaan dengan semua pergerakan yang ada di dunia, pergerakan Islam. Ikhwanul Muslimin itu muncul di Mesir, diperkirakan tahun yang sama ya, 20 sampai 26, 1920 sampai 1926. Tidak ada kata ittifaq. Jemaat Tabligh sama 1920-an. Yang lebih awal itu Muhammadiyah 1912. Tapi waktu itu Muhammadiyah sama NU sama-sama kunut. Sama-sama kunut dulu. Tarawihnya masih 20 rakaat. Doa berjamaahnya masih sama. Jadi NU Muhammadiyah dulu belum ada pergesekan seperti sekarang. Tapi itu rahmat Allah ya, berbeda, itu rahmat Allah. Ada kelompok lagi, muncul kelompok Salafi Wahabi di Saudi. Itu setelah runtuhnya Turki Utsmani, terjadi kebangkitan mereka yang ketiga kali. Jadi mereka udah gagal 2 kali, bangkit ketiga kali. 19 berapa tadi? 24 mereka bangkit di sana. Berarti pergerakan ini semuanya bareng, sama. HTI itu lebih belakangan, setelah kemerdekaan Indonesia mereka baru muncul. Hizbut Tahrir ya. Tapi karena memang watak kita senang barang impor, pemikiran impor, kayaknya impor-impor ini lebih asik daripada kaum sarungan ya. Padahal sarung kita ini juga diimpor ini. Modelnya dari Yaman, kan orang Yaman yang suka
Orang Yaman dari mana pakai sarung? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bener ya? Suka yang impor-impor nggak? Istri impor juga? Belum. Uzbek. Uzbekistan. Maroko. Rokok juga sama. Ya salam. Tasbih juga. Semuanya kita impor. Apa yang asli, orisinal dari kita? Salah satu yang orisinal dari kita adalah Nahdlatul Ulama. Ya, di luar ada Muhammadiyah, ada Persis. Itu orisinal, tinggal milih. Ini kan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jawa Barat ada Matali'ul Anwar ya. Saya teliti akidah semua kelompok ini, yang belum saya bisa deteksi cuma satu, Persis. Semuanya sama. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun karena Nahdlatul Ulama ini tradisinya lebih melekat pada masyarakat, kalau udah tahlilan disebut NU ya, sama sarungan. Tahlilan disebut NU. Saya bukan orang sini Pak, bukan orang Bekasi, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Banten. Di kampung saya belum ada dulu orang NU, baru belakangan masuk ke NU. Dulu kita namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah ya. Tapi kiainya, buyanya kami itu menjadi kiai di sini. Lawannya Buya Hamka dulu, yang nulis buku 40 masalah agama. Ada yang tahu? Ya, Abuya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Itu semua masalah yang dipersoalkan Wahabi sekarang kepada NU sudah terjawab semua sama dia. Di zaman Google belum ada. Kebayang, kitab masih mahal. Beliau baca atu-atu, baca satu ibarat dipindahin ke kitab, satu ibarat pindahin ke kitab. Yang dipermasalahkan orang hari ini tahlilan, apalagi yasinan, torikotan, bermazhab, Kisifat 20 apa? Ziarah kubur. Kuburion. Ini wajah-wajah kubur semua nih Pak Kiai. Mau kita apain nih? Kita semburin pakai air ya. Ternyata semua masalah sudah dijawab oleh beliau. Bedanya beliau ini dulu aktif di politik. Buya Hamka juga aktif di politik. Beda politik, satu Masyumi, satu Perti atau NU, saya lupa partai beliau apa waktu itu. Terjadilah apa yang kita sebut hari ini serangan-serangan black campaign. Buya Hamka sebut Sirajuddin Kibas, Kiai Sirajuddin Abbas sebut Buya Hamka Buya Hamqa. Tahu Hamqa bahasa Arab? Satu Kibas, satu Hamqa. Hamqa artinya apa? Al-jahal, kebodohan, kiai bodoh itu. Kibas bodoh juga, Hamqa sama-sama bodoh. Padahal sama-sama orang alim. Tapi selesai kampanye, mereka selesai. Buya Hamka berseberangan dengan saudara angkatnya Bung Karno. Jadi Bung Karno ini datang ke ayahandanya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, diangkat jadi anak. Jadi itu anak angkat itu. Dan yang paling lucu apa? Ini nggak ngomong partai. Siapa namanya? Bu Megawati. Ibunya itu orang Minangkabau, darah Minang, darah Padang. Tapi orang Minang bencinya sama dia luar biasa. Saya juga heran itu ya. Kalau di dalam hati saya nggak ada kebencian. Ya. Saya cuma mengamati aja. Kok orang bisa benci, bisa cinta. Kita lihat asbab-asbabnya. Kok orang bisa fanatis ya? Aneh nggak tuh? Aneh nggak? Ya. Baik para kiai, para sahabat-sahabat karena Allah, kalam ini tidak saya peruntukkan untuk para kiai, tapi untuk orang-orang ya sama-sama tulab bersama dengan saya. Di dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya innama. Inna itu disebut taukid.
jika di belakangnya ada ma, maka berubah makna menjadi hasr. Hasr itu dibatasi. Kalau terjemahan Inggrisnya only, hanyalah yang takut kepada Allah, yakhsyallah al-ulama. Di situ ada alif lam. Kalau oleh ahli nahu disebut istighraq, tapi kalau ahli ma'rifat, alif lam disebut alif lam kamaliyah. Orang-orang yang benar-benar sempurna atau utuh keilmuannya mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ilmunya sempurna? Orang yang ilmunya sudah lebur dalam ilmu Allah. Nggak ada lagi ilmu dia. Ini mohon maaf nih para kiai, kalau masih ada aja sedikit di hati terbersit, saya lebih pinter alfiah daripada ente, udah finnar, neraka sudah. Ada sedikit merasa hafalannya lebih bagus, udah lewat antum, mau kiai 1000 kali juga lewat. Leburkan semuanya dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita dipanggil orang kiai, bolak-balik, itu kan orang, kita kan lebih tahu aib diri kita sendiri. Itu gelaran orang. Saya udah capek Pak cari gelar, sampai doktor saya jabanin. Gak ada tuh berasa apa-apa, malah sama sombong. Untung bertemu guru-guru mursyid mulia, dihabisi itu gelar, dihabisi gelar buya, ya, ente buaya, digituin. Maka bagaimana caranya supaya ada kebangkitan rohani? Rohani mesti berpulang kepada yang menghembuskannya. Maka bagi ahli ma'rifatullah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan proyek. Wah, proyek yasinan nih. Coba masih ingat waktu Delta kemarin, orang mati berkali-kali, setiap hari bisa 5-10, bisa 15. Kuat baca inna lillahi dengan irama-irama yang menakutkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cukuplah, bacanya biasa-biasa aja. Itu pelajaran hebat bagi kita. Kalau ngasih pengumuman kematian gak usah lebay, biasa aja. Kita udah ketakutan Pak, ya, ditambah dengan suara begitu, itu jantung tambah kayaknya kena copot. Orang yang terpapar corona tambah jantungan, mati mendadak langsung. Jadi dia mati bukan karena covidnya, mati karena pengumumannya 7 kali. Bagi ahli ma'rifatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan kata-kata yang menakutkan, itu kata-kata yang menghibur. Kita ini kan milik Allah. Kayak hadirin ngomong, kita ini kan orang NU, bangga nggak? Sekarang antum menyebut inna lillah, kita ini kan milik Allah, kurang bangga apa? Nggak bangga begitu? Inna lillah. Kalau kita milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik diri kita juga. Suka-suka Allah, mau Allah kasih corona, mau Allah kasih merana. Itu suka-suka dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berpulang kepadanya. Yang merantau, kalau orang Bekasi kan ada yang nggak merantau, ada yang merantau. Ini kan ada wajah-wajah merantau nih. Ini yang merantau ingin pulang kampung, bener nggak? Tiba-tiba ada orang bayarin tiket, seneng nggak? Seneng, mau. Sekarang diumumkan wa inna ilaihi raji'un, kita akan pulang kepada Allah. Ada yang senang? Takut ya? Karena antum datang ke Allah pakai amal, makanya takut. Orang nggak masuk surga dengan amalnya, nggak ada orang masuk surga dengan hafalannya, nggak ada orang masuk surga karena tasbihnya banyak, nggak ada. Orang masuk surga karena yang punya sorga kenal dia. Makanya fazkuruni azkurukum, ingatlah aku, niscaya aku ingat engkau. Saya sering bertanya, duluan mana yang ingat, Allah apa kita? Beneran?
Ingatlah aku ingat engkau. Fazkuruni azkurkum. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat Dia. Nah, sekarang kita kejar. Ini saudara-saudara saya ini, ada yang ingat Allah kayak gimana nggak? Ada yang ingat Allah kayak gimana bentuknya? Nggak ada. Kalau ada yang ahli mantik bisa langsung jawab tuh. Pertanyaannya salah. Allah tidak berbentuk. Ada yang bisa ingat Allah? Ini hanya bisa ingat sesuatu yang ada rupa dan bentuk, tempat dan waktu. Allah tidak berlaku padanya tempat, ruang dan waktu. Maka Allah tidak bisa diingat pakai ini. Itu sebabnya orang belajar ilmu kebatinan gila, karena dia tidak mengikuti kaidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Dia bukan sesuatu yang dihukumi waktu kepadanya, tempat kepadanya. Maka jangan berzikir pakai ini, capek. Sholat pakai ini, pasti kemana-mana. Tanya aja kiai ini dari ujung sono sampai ujung sini. Khusyuk dan kusut. Beberapa orang kalau mau khutbah, lagi sholat itu lagi menata mau nyampain apa. Sholat sunat, ingatnya apa? Ingat mau baca hadis apa nih? Antum nyembah Allah apa nyembah teks? Itu nastapa para kiai yang nggak kenal Allah, tapi kuburu dipanggil orang kiai. Kan kasihan begitu. Kita mau dibawa kepada Allah, tapi yang bawa kita nggak tahu jalan kepada Allah. Mau dibawa kemana umat? Nggak masuk kepada ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih terbaik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini jalan ke Allah nggak tahu, taunya cuma wirid hitung-hitungan. Ya, wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh. Rajah yang dipasang di badan itu hilang nanti itu. Nah, jangan yang begitu-gitu. Itu salah jalan itu. Ya. Maka mohon maaf nih para kiai, para aktivis rajah-rajahan ya. Tuh di luar tuh banyak tuh Banser Yun tuh. Aneh kira aneh gak ngerti antum punya ya. Ini teman-teman aneh walaupun wajahnya wajah-wajah horor nih ya. Itu sensitif, laporan terus. Ini Banser kenapa banyak rajahnya nih Buya? Loh aneh bilang aneh bukan panglimanya, gimana dong? Aneh mau tanya antum, kita ini khalifah Allah nggak di muka bumi? Masa antum takluk sama huruf? Takluk sama huruf? Berarti kita bukan khalifah dong. Gantung sama keris, gantung sama tulisan, gantung sama cincin. Bukan cincin saya, beda. Jangan gantung di situ. Ya. Maka ini ada harapan nih, Bansernya mau ikut ngaji. Ya. Kalau mau sakti, dekati yang maha sakti. Kalau mau hebat, dekati yang maha hebat. Jangan jadi orang hebat. Jangan jadi orang sakti. Wirid sekian, bisa begini. Iya, terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa? Dan orang begitu ta'iba abadan, dia akan lelah sepanjang umurnya sampai matinya dia lelah. Yang paling lucu wirid jalbur rizq, itu paling lucu tuh kiai. Ya, yang ijazahin zikirnya seret dompetnya. Nih, aneh ijazahin ente wirid jalbur rizq, biar rezekinya akeh buahnya, tapi hidup dia sengsara, berharap mahar daripada ijazah. Ya salah, ya halal sih ya, cuma
Ya mohon maaf nih Pak Kiai, ini mau sampai kapan kita begitu terus? Nggak berpulang ini ruh kepada Allah, terhalang oleh jimat-jimat, oleh raja-raja, terhalang oleh wirid-wirid yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warid. Itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot ngajarin kitab hikam, supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warid. Apa beda wirid dengan warid? Gak ada wirid kalau gak ada warid. Wirid itu hitungan zikir. Orang bisa berzikir karena warid dari Allah sudah turun. Apa arti warid? Anugerah rohani turun. Jangan dibalik, berarti gak kenal Allah. Karena Allah turunkan warid, itulah yang disebut fazkuruni azkurukum. Kata dia, aneh nanya, kapan Allah ingat engkau? Di saat engkau ingat Allah, itu tanda Allah lagi ingat engkau. Itu tandanya. Maka jangan bergantung kepada huruf, bergantunglah kepada Allah yang menurunkan sang huruf-huruf itu. Ya, kayaknya ada yang tersungging ya. Aneh bukan lagi nyinggung antum, pengen ngajak terbang Mi'raj. Jangan muter-muter di bumi aja ya. Mati nanti gentayangan. Serius, aneh ngomong serius. Orang yang meninggalnya dengan karakter emosi, nanti wajahnya diganti Allah jadi guguk, nggak jadi manusia dia. Ruhnya naik ke atas ditolak, mau turun udah mati. Tapi bukan jadi hantu gentayangan, enggak. Dia nanti datang ke siapa, nggak diterima. Maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah. Nah ini PR-nya LDNU ini. Cucok dah ya. Namanya sakti lagi, Haji Daud. Nah, kan orang sakti tuh. Daud itu saking saktinya, nggak sadar itu logam digini-gini aja kayak permen. Nggak perlu pakai rapal-rapalan. Cukup sang Nabi Daud ingat Rabbu Daud, disebut saja nama Allah berubah. Dia nggak lihat itu logam, dia lihat logam itu ciptaan Allah. Saya khalifatullah, begitu kata Daud. Jadi mereka pakai makrifat itu. Yang permanen itu kenal Allah. Raja nggak permanen, jimat nggak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah. Apa arti tamimah? Pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Maaf Pak Kiai, produsen jimat. Ya, saya juga jago buat jimat ya. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Ya, udah tobat saya udah. Kita adu-adu jimat juga boleh ya. Jimat mana yang lebih sakti? Mantan ya. Cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Ya. Tapi untuk apa? Ujung-ujungnya sombong dan songong. Ya. Kita udah tobat, bukan dari huruf itu kita tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Nah ini, tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais, boleh. Tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar, main debus luka antum, main sihir kena santet antum, main pelet kena salah satu keluarganya ntar. Coba aja, itu udah hukum alam sudah. Faman ya'mal khairan yarah wa man ya'mal, ya berbuat baik dia lihat, dan itu nggak pakai fa. Khairan yarah, syarran yarah, kontan. Dalam bahasa Arab itu nggak ada huruf penghubungnya. Kamu buat baik, langsung kamu lihat hasilnya. Kamu buat buruk, langsung kamu lihat hasilnya.
Jadi hukum karma itu bagi kita kontan. Kita bukan ikut agama sebelah, enggak, emang ada di kita. Ya. Maka untuk membangkitkan, mengembalikan kepada khitah, maka kembalilah kepada khitahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Aneh mau tanya sama antum, Hadratus Syekh nyebarin ilmu rajah nggak? Hah? Ngajarin debus nggak? Apa yang diajarin beliau? Beliau seperti Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman muyassira, rawahul Muslim. Aku hanya diutus sebagai mu'allim, muyassir, guru yang mempermudah murid-muridnya. Bukan aneh nyindir orang puasa-puasa sahar apa, kepat wirid puasa, itu mempersulit tuh ya. Tapi bagus, biar tahu keberkahan satu wirid didapat dengan puasa. Cuma kalau Rasulullah enggak, bisa didiskon oleh beliau. Kalau kiai bisa dipersulit, ngapain di? Orang seharusnya dapat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa puasa, sama dia dipuasain. Ya bagus sih, biar barokah. Cuma murid-murid yang belum biasa riyadhah jiper, Pak. Mundur duluan, gak kuat. Di akhir zaman, ini sudah akhir zaman ini, ya. Kenapa kita sebut akhir zaman? Yang batil sudah dianggap hak, yang gak alim sekarang dianggap alim. Bener. Udah capek-capek orang NU buat LP Ma'arif, tiba-tiba ada orang dikasih gelar kiai tanpa pernah nyantri. Gimana coba? Sahihah? Luar biasa. Ya, pakai ridho nggak pakai? Pakai ridho nggak pakai? Aneh aja nggak ridho pakai. Kita nggak ridho ada orang dapat gelar Buya, Syekh, Kiai, Gus, tapi nggak nyantri, nggak ridho kita. Tapi ini faktanya, benarlah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, ya, di akhir zaman, ya, banyak kebohongan-kebohongan. Yukazzabu fiha as-sadiqu, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Kalau dia bisa takbir, wah itu orang alim tuh. Luar biasa. Keren amat ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, al-ulama, ulama ini orang-orang yang alim billah. Al-ulama inilah karena dia alim billah. Dengan apa kita alim? Bukan dengan otak. Maka coba lihat orang-orang kampus, ujung-ujungnya dia ngaji ke kiai. Karena di kampus tidak diajarkan kenal Allah. Di kampus hanya diajarkan teori tentang Allah. Saya waktu S1 dulu konsentrasinya tasawuf, akidah, sama filsafat. Di luar Darussunnah yang disebut Pak Kiai tadi, itu hadis 4 konsentrasinya. Dulu belajar tasawuf, tapi tasawuf teori. Pas udah tamat S2, bengong, gimana rasa bertuhan. Pulang lagi ke kampung, belajar kepada guru saya nggak kuliah, Pak. Tapi kalau beliau mengajarkan zikir, kolbu kita bergetar. Di kampus, kitab berjilid-jilid, nggak satu pun bikin getar, malah bikin sombong. Gua khatam di kitab, nah gitu dulu. Nah, jadi al-ulama, inilah fungsi alif lam di situ. Makanya nama Allah itu pakai alif lam ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal nggak punya banser ulama dulu, nggak punya rijal ansor, nggak punya ansor, bener nggak? Nggak ada. Rijalul Ghaib. Hati-hati lah ente. Rijalul Ghaib itu wali. Luar biasa. Ya, Rijalul Ghaib itu langsung di baiat Nabi Khidir.
ulama-ulama ahlu sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabiullah Khidir. Makanya bintangnya berapa tuh bintangnya kalau di NU? Itu dari beliau tuh bintangnya. Simbol-simbolnya dari beliau semua itu. Maka bagi ulama ahlu sunnah ijma' bahwa Nabiullah Khidir hayyan, masih hidup. Kata kawan, mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Bangga juga. Bener ya? Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Enggak. Kita udah kasih dalil yasinan, dia nggak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya nggak dia? Kita kasih dalil tawasul, percaya nggak dia? Kita kasih dalil tabaruk, percaya nggak dia? Nggak percaya, apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir. Bisa gila dia. Jadi emang mereka yang ingkar ini nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai dalil, karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Hidayah itu karena akhlak. Maka kita yang ahlu sunnah harus lebih berakhlak dari mereka. Ya sering-seringlah ajak mereka ngopi ya. Mereka kan anti hisab. Jadi antum sama mereka puasa-puasa dulu hisabnya. Jangan debat mulu, nggak berubah ya. Aneh udah dari tahun kapan ya, dakwah, debat terus. Mereka butuh apa? Dari umur kita masih 18 tahun, aneh udah debat sama mereka. Dalil-dalil semuanya udah di kepala. Dalil tawasul, dalil apa tadi? Tabarruk, dalil ziarah kubur, dalil mengirim Fatihah, semuanya udah di kepala umur 18 tahun. Aneh sudah hafal itu 4 bulan ngaji Maki Ali Mustafa Yakub almarhum. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis. Dia nggak hafal hadis yang kita hafal. Berubah nggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu. Sampai sekarang dia mengatakan tawasul bid'ah. Sampai sekarang dia bilang Sirajuddin Kibas. Nggak pernah dia bilang Sirajuddin Abbas. Nggak ada. Apalagi kalau antum suka bilang la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, bagi dia al-bid'ah. Nggak percaya dia. Udah capek kita nulis kitab, nulis buku dari dulu. Makanya saya berhenti nulis tentang itu. Udah yang ada aja ke posting. Udah nggak mau nulis lagi dah. Kalau nulis ilmu ma'rifatullah yang bikin rohani kita naik. Fastabiqul khairat, kita berlomba aja. Biarinlah orang-orang yang mau debat-debat sono. Bahsul masail, cari-cari masalah. Bener pakai terjemahannya gitu. Bahsu cari-cari, masail masalah. Soheh ya? Suka cari-cari masalah. Ini pengalaman kita di mana-mana. Nggak ada berubah, nggak berubah dengan dalil. Apalagi sekarang. Mereka itu udah nggak baca Fathul Mu'in, apalagi mantan takrib, ya? Apalagi mantan korib, udah nggak baca Pak. Selalu ngomongnya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, ya. Gimana ngomongnya? Ribet juga. Ya? Kita kasih dalil kitab sebelum Imam Bukhari lahir. Bengong dia. Imam Ibnu Mubarak wafat tahun 180 atau 81. Imam Bukhari lahir 194, belum lahir. Kita pakai kitab Ibnu Mubarak untuk mengkritisi mereka, bingung. Usut punya usut, saya kemudian telitilah, ngecek orang yang ngaku-ngaku pakai sunnah ini ya. Dia benar gak sih khatam kitab sunnah? Ternyata Sahih Bukhari satu bab aja nggak khatam. Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Ilm aja nggak beres. Apalagi kalau masuk ke Kitabul Iman. Kalaupun baca, dia nggak membaca sanadnya, dia tidak membaca istidlalnya. Jadi kita percuma debat. Maka wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang tidak mengerti, yang jahilin, orang-orang yang jahil. Gak usahlah debat-debat lagi sama mereka. Ya, ini saran saya.
Orang-orang Nahdiyin bekerja aja, jadi mu'alim, ya, jadi panglima, jadi laskar, jadi apa terserah antum lah. Yang penting berbuat. Kalau kita nggak bisa ya kita jadi jamaahnya ya. Paling enak jadi jamaah, nggak repot. Jam berapa nih? Setengah 12. Satu kali ada orang dokter, dia seorang dokter. Dokternya gak tanggung-tanggung di Timur Tengah, di Al-Azhar, mendebat saya masalah tabarruk, ngambil berkah, baik dengan cara cium tangan, ngambil air bekas guru. Kata dia, hadza syirkun azim ya Razi, ini syirik besar. Waduh gawat nih, ini musyrikun semua nih. Syirkun azim, ini berhala semua. Kayaknya pakai paling laku nih airnya nih pakai ini. Bekas pakai pasti diperubutin banser nih, pengen sakti. Tapi kalau mereka minum air pakai hilang kesaktiannya, luntur semua dah. balikannya ya. Iya, obat. Saya tanya, ente tahu dari mana ini syirik? Kata dia, kami debat pakai bahasa Arab. La yaf'alhu Rasulullah wa la ashabu. Rasulullah dan sahabatnya tidak melakukannya. Ente tamatan Timur Tengah ya? Oke, karena bilang gitu. Di Sahih Bukhari, Kitabul Hajj ada, Kitabul Wudu ada, di Kitabul Ilm ada. Kitabul Hajj sama wudu aja kita ambil. Nabi jika berwudu itu kan wudu dituangin sahabat, nggak kayak antum kerannya dibuka habis-habis ya, itu bid'ah itu. Serius, saya ngomong itu bid'ah. Dibukanya dikit-dikit. Sahabat itu menuangkan ke Nabi untuk muka 1 kali tuang, 3 kali tuang. Indonesia negeri banyak air ya. Akhirnya banjir lah Bekasi gara-gara air wudhu itu yang berlebihan. Percaya deh, antum kurangin pakai air wudhu yang berlebihan, banjir berkurang. Karena itu temannya setan. Cobain aja. Antum nih mikir, paling saya doang, ya kan? Paling saya doang yang ngeluarin air segini. Segini ada berapa orang nih? Dan semuanya mikir paling saya doang. Dan sehari 5 kali antum buat begitu, berapa kubik, berapa ribu liter itu air numpuk di tanahnya orang Bekasi. Wajar, bukan kiriman orang Bogor itu, bukan. Kembali, Rasulullah kalau wudu itu airnya kan bekasnya netes ke bawah, itu nggak satupun tetesannya jatuh ke bumi. Tetesannya diperebutkan semua sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka ketika berebut udah nggak kayak orang apa ya, bingung kita nyebutnya. Di dalam hadis dikatakan fakadu ayyaqtatilu, hampir-hampir aja mereka itu kayak saling bunuh-bunuhan, berebut ingin dapat bekas Nabi. Nabi punya dosa nggak? Pakai punya dosa pakai? Ya, kita kalau cuci muka yang turun dosa, bener. Sohe Pak Haji, pakai Abu ya, bener ya. Soh kata beliau tuh, udah ditase, antum nggak sepakat sama aneh. Berhadapan sama ketua Rais Surya. Kita kalau nyuci muka yang turun dosa. Kalau Rasulullah jika mencuci mukanya yang turun apa? Nurun ala nur. Diambil oleh sahabat Rasulullah. 1 dapat. Yang nggak dapat, ambil pipi temannya. Jadi mereka kan dapat giniin ke mukanya. Yang nggak dapat, muka temannya diginiin. Semuanya gitu. Semuanya. Dulu nggak ada corona. Ya Rob. Semuanya pengen dapat keberkahan. Syirik gak tuh? Ternyata mereka salah paham tentang tabarruk karena nggak kenal Allah. Dengan haqqal ma'rifah, kenal cuma nama, kenal cuma dalil, belum kenal dengan sang madlulnya. Yang didalilkan siapa?
Saya kalau bilang nih, air ini berkah, syirik gak? Bagi mereka syirik. Berkah cuma dari Allah. Lah itu namanya ontologis, bahwa segala keberkahan bersumber dari Allah, diturunkan di mana-mana. Saya baca hadis itu bil Arabiah, kita bacain. Tiba-tiba dia diam terus nyeletuk, hadza khas lin nabi. Ini khusus buat lah, ente buat dalil sendiri ya, buat mazhab sendiri aja ya. Mazhab khosi, menghos-hoskan yang tidak dikhoskan ulama. Ada nggak dalam penjelasan ulama ini khos lin nabi? Nggak ada. Buktinya di hadis itu, sahabat yang nggak dapat, maka dia ambil tangan sahabat yang ngambil air atau pipinya dan dia kemudian tempel. Jadi antum dulu kalau hidup di zaman Rasulullah, barisan terdepan ngambil air itu bonyok, pulang-pulang bonyok, megang semuanya, megang semua. Kita karena tahu kita bukan sahibul barokat, kita berterima kasih sama Banser ya, sama teman-teman yang awal dipegang-pegang tuh, kita tahu kita ini bukan ashabul barokat, Pak. Di dalam ini 1 milinya 1 maksiat, bahkan lebih. Gak pantas orang-orang tabaruk dengan kita. Maka sampai sekarang saya nggak berani tahnik, nggak berani. Tapi kalau orang minta doain air, kita bacain. Kalau tahnik hatta liyaum, saya nggak berani. Kalau pakai boleh lah ya, beliau sudah lama main di alam itu ya. Nah, ini contoh bahwa yang benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan sahabat, yaitu orang-orang aswaja nahdiyin. Coba antum lihat sekarang yang betul-betul percaya bahwa pewaris para nabi ini ada keberkahan dalam hidup mereka, ada keberkahan di sisa-sisa mereka. Itu cuma santri, benar nggak? Kalau nggak santri nggak percaya. Makanya santri-santri adabnya bagus kepada kiai. Kita lihat di mana-mana santri-santri bagus adabnya kepada kiai. Namun biasanya walaupun santri adabnya bagus, kalau orang sedang cinta, seperti sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah, kadang mereka lupa dengan adabnya, saking cintanya. Dan Rasulullah pun memaafkan. Ketika beliau jalan di Batha, belajar di Batha itu, sebelum ke Mekah ada tempat namanya Batha. Sampai di sana Rasulullah disambut oleh para sahabat, dan mereka memegang semua tangan Rasulullah SAW ya. Ada yang bisa megang, ada yang nggak bisa megang, ada yang cuma kepalanya diginiin. Semuanya berkumpul untuk Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, itu susah itu, kayak Banser, susah itu ya. Maka antum Fatihahnya ke 4 sahabat ya, tawassulnya kepada 4 sahabat, wabil khusus Sayyidina Ali karramallahu wajah, itu wabil khusus, karena itu yang dilakukan dulu oleh para ashab Nabi SAW. Kembali ke depan tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar kenal Allah, itulah yang benar-benar takut kepada Allah, merekalah para ulama. Maka kita doakan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, semoga mereka diberkahi hidupnya, dipanjangkan dalam taat, dipanjangkan dalam ma'rifat, dipanjangkan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir tetap beradab kepada para guru, doakan para guru, lakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, tidaklah aku melewati solatku kecuali aku mendoakan guruku Syafi'i. Mari doakan guru-guru kita.